Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la udwana illa ala zalimin. Ya man raditu billahi rabba wa bil islam madinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak dan sekalian, pada malam yang kedua ini mari kita bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan untuk bisa kita hadir bersama Ramadan dan kita bisa hadir di Masjid Nurul Istiqamah ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah syariatkan kepada kita. Kita juga berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, sebagai qudwah, uswah bagi kita sekalian. Bapak-bapak dan sekalian, kebiasaan kita kalau datang bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang harus kita siapkan agar Ramadan kita menjadi sukses. Pertama sekalian, kita butuh hati yang bening. Hati yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti kalbun salim, kalbun mutmainnah. Karena ternyata hati ini Bapak dan sekalian perlu juga untuk senantiasa kita berdoa pada Allah agar ditetapkan hati kita. Minimal kita mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, maka bolak-balikkanlah hati kami kepada kebaikan ataupun kepada ketaatan dan kepada agamamu ini. Bukan saja di dunia hati ini kita gunakan, tapi sampai di akhirat. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti tidak ada gunanya anak-anak yang kita lahirkan, yang gagah-gagah, cantik-cantik. Tidak ada gunanya. Harta yang kita cari siang dan malam juga tidak bermanfaat, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, datang bersama hati kalbun salim, hati yang menyelamatkan. Kenapa Bapak sekalian kita butuh hati yang bening untuk masuk ke Ramadan? Karena sesungguhnya teori-teori yang kita ketahui, ilmu yang berkaitan dengan Ramadan serta dalil-dalilnya juga kita telah hafalkan. Semua itu tidak akan berpengaruh dan tidak akan berfungsi dengan baik kalau hati kita masih keras, hati kita memiliki penyakit, ya. Apa yang terjadi Bapak dan sekalian kalau hati kita berpenyakit atau tidak menjadi kalbun salim, menjadi kalbun mutmainnah? Kita tidak akan bisa merasakan bagaimana lezatnya ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana lezatnya kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Padahal janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 kali disebutkan Bapak dan sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis ini semua hadis sahih Bapak dan sekalian.
bahwa siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ataupun salat tarawih, ataupun salat lain, karena dasar iman, karena dasar semata-mata mengharapkan ganjaran dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Mulai sejak kita balik sampai kemudian kita terkeluar daripada bulan Ramadan. Karena itu, Bapak dan sekalian, kita butuh hati yang bening, ya. Dianjurkan untuk selalu, ya, bagaimana senantiasa membersihkan hati kita. Karena salah satu di antara kunci suksesnya daripada Ramadan yang kita lakukan itu ketika hati kita jernih, ya, pikiran kita demikian juga jernih, sehingga apa yang terjadi Bapak sekalian? Ketika hati jernih, maka hati kita ataupun kita sesama sesaudara itu bagaimana senantiasa memaafkan, ya. Bagaimana kita menghilangkan kedengkian? Kenapa? Karena ini sesungguhnya kalau yang dipelihara kedengkian ataupun tidak memaafkan terhadap orang lain, maka hampir-hampir dipastikan bahwa seluruh amal yang kita lakukan itu hanya obsesi-obsesi dunia yang senantiasa mengganggu pikiran-pikiran kita. Padahal datangnya bulan Ramadan ini Bapak dan sekalian sama dengan kalau mobil sudah tua itu lalu kemudian dimasukkan ke dalam bengkel, itu biasa dikenal dengan namanya tune-up, di-tune-up. Seluruh mormornya yang sudah longgar, kemudian agel-agelnya yang sudah tidak berguna, sampai semua dibersihkan. Jadi nanti ketika kita keluar dari Ramadan sama dengan mobil-mobil yang sudah di-tune-up, sudah dimasukkan ke dalam bengkel yang sudah bersih. Kemudian Bapak dan sekalian, apa yang kita harus lakukan dalam beberapa menit ke depan ini? Saya ingin berbicara tentang suksesnya Ramadan yang kita ingin raih sesuai dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Persiapan tentunya pertama ada dua. Persiapan ruhiyah. Rohania kita ini kita bersihkan, hati kita, jiwa kita, iman kita, keyakinan kita. Yang kedua adalah bagaimana fisik kita ini selama Ramadan tidak terganggu, selalu kita sehat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ini hadisnya, hadis lemah, disebutkan sumu tasuhu. Ya, tetapi ada yang berkaitan dengan hadis ini, ada yang menguatkannya. Hendaklah kau berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu akan menyehatkan. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu insya Allah sehat akan jasmaninya, sehat rohanianya, serta bagaimana memelihara silaturahim. Apa langkah-langkah yang kita harus lakukan Bapak dan sekalian ketika memasuki Ramadan dan kita akan sukses? Persiapan pertama adalah bagaimana kita menyambut Ramadan. Ini yang kebanyakan kita mungkin keliru. Nanti kita mau sambut Ramadan ketika masuk bulan Ramadan itu sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat menyiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ya, mereka sudah mulai exercise. Dia sudah mulai melakukan puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir yang ma'dzur, kemudian senantiasa bersilaturahmi, mengadakan doa-doa yang ma'thur, yang dikenal sampai seterusnya Bapak sekalian, sehingga ketika masuk ke dalam Ramadan maka hampir-hampir dipastikan sudah terasa ringan. Coba bayangkan Bapak dan sekalian, ada seorang imam besar namanya Imam Ahmad. Apa yang dilakukan ketika sudah mulai di akhir bulan Sya'ban? Untuk dia mensukseskan Ramadan itu, maka dia panggil seluruh keluarga dekatnya, sanad keluarganya, kerabat-kerabatnya,
orang yang jauh maupun terdekat datang disuruh ke rumahnya untuk apa? Untuk mendengarkan taujihat yang berkaitan dengan Ramadan. Dan ini juga Bapak dan sekalian, ada beberapa tempat alhamdulillah sebelum Ramadan mereka telah mengadakan hal yang seperti ini. Dia menyiapkan waktu untuk mengumpulkan keluarganya dan diberi nasihat-nasihat yang berharga terhadap Ramadan. Karena Ramadan itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada dalamnya. Ya. Bagaimana kita menyiapkan bulan Ramadan itu diantaranya adalah persiapan ilmu. Karena salah satu yang mengganjal, salah satu orang yang tidak mendapatkan keistimewaan dan kebaikan-kebaikan Ramadan itu karena dia tidak mengetahui tentang ilmunya. Seperti yang saya biasa katakan Bapak dan sekalian, orang yang tidak punya bekal itu dan orang yang punya bekal sama dengan orang yang memasuki ke dalam gua. Orang masuk ke dalam gua. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya spirit, tidak punya fisik yang baik, tidak punya bekal, maka ketika dia masuk ke dalam gua yang dia lihat hanyalah kegelapan. Sehingga kepalanya mudah terbentur, kakinya mudah terpeleset. Tetapi bagi orang yang punya persiapan, maka minimal dia siapkan senter, dia siapkan lampu, dia siapkan karung, apa-apa yang dia harus siapkan untuk masuk ke dalam gua itu agar ketika dia keluar mendapatkan mutiara, mendapatkan emas sampai dia sempoyongan. Ya, nah ini yang saya maksudkan ini Bapak sekalian. Karena orang yang berpuasa itu tidurnya saja ibadah, ya, perkataan-perkataan yang dia keluarkan itu ibadah, bacaan-bacaan Al-Quran satu huruf saja kal hasanat. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma huwa al-hasanat? Apa yang dimaksud dengan al-hasanat? Al-hasanat kal jabal Uhud. Satu kebaikan yang di dalam bacaan Al-Quran itu sama dengan Jabal Uhud, Gunung Uhud. Siapa yang sudah pernah berangkat haji ataupun umrah pasti naik di bukit Uhud dan memandang bagaimana dari kiri sampai kanan itu Gunung Uhud Bapak dan sekalian kurang lebih 5 km. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap satu bacaan yang kita baca, wala takun alif lam wa pun. Jangan kau katakan huruf alif lam itu satu huruf, tapi katakan alif huruf, lam huruf, dan mim juga huruf. Jadi sudah kita baca saja alif lam mim sudah 3 Gunung Uhud. Dan di dalam Al-Quran itu 30 juz itu sama dengan 1.025.000 huruf. Bayangkan Bapak dan sekalian. Jadi pantas memang ketika orang yang berpuasa mengetahui tentang nilai-nilai puasa itu, dia akan keluar di bulan Ramadan dengan sempoyongan, dengan membawa la'allakum tattaqun, agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua sekalian, jadi kalau sudah ada persiapan tadi, persiapan fisik, persiapan rohania, persiapan yang dibutuhkan selama Ramadan, dan biasa ada kekurangan daripada orang tua itu, nanti dia belikan pakaian ataupun kue-kue daripada anak dan istrinya ketika di bulan Ramadan. Ini tidak sama dengan Imam Ahmad taujihatnya. Jadi taujihat Imam Ahmad itu sebelum masuknya Ramadan dia panggil seluruhnya, keluarga-keluarga dekatnya, agar ini sudah akan datang marhaban Ramadan. Siapkan pakaian yang terbaik, Al-Quran yang terbaik, sajadah yang terbaik, mukena yang terbaik, ya kudung yang terbaik, pakaian-pakaian yang indah, agar ketika masuk di bulan Ramadan tinggal melaksanakan ibadah yang sempurna. Maka yang kedua sekalian, luruskan niat dan bulatkan tekad. Ini dalam Al-Quran kenapa niat yang harus diawali, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi paling pertama yang harus kita siapkan adalah niat yang tulus lillah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang yang amalannya amalan kecil, tapi karena niatnya bersih suci, maka amalan itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa banyaknya yang dianggap amalan-amalan itu besar, tetapi biasanya sedikit nilainya, bahkan dikali nol oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antaranya karena ya ada penyakit lawan daripada
ikhlas tersebut. Karena itu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah berbulat tekad untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini secara sempurna, maka pagi siang malamnya, kecuali kita mengantuk, kecuali ada yang wajib-wajib yang kita harus laksanakan, maka kita laksanakan. Seperti pegawai misalnya, masih kantor, laksanakan dulu kantor. Tetapi kalau sudah pulang kantor, tidak memusingkan lagi pekerjaan, segera masuk ke dalam masjid-masjid atau masuk ke dalam rumah-rumah kita yang telah kita siapkan, di mana di situ satu tempat kita bersama dengan anak-anak kita untuk kemudian membaca Al-Quran, berdoa bersama, kemudian melaksanakan salat-salat sunnah, sehingga insya Allah akan menerima seluruh apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, suksesnya Ramadan bukan saja niat dan persiapan yang cukup, tetapi yang ketiga adalah bagaimana kita menyusun program-program yang terbaik selama Ramadan. Karena salah dalam agenda menyusun program sama dengan apa istilahnya, kalau kita salah memplanning, itu artinya menyiapkan planning yang keliru terhadap diri kita. Karena itu Rasulullah SAW, demikian juga sahabat, menyiapkan program-program yang terbaik ketika mau datang bulan Ramadan. Apa saja yang dia lakukan? Pertama adalah tadarus Al-Quran. Kita mengagendakan kalau tahun lalu hanya 1 kali khatam, minimal tahun ini 1,5 kali atau 2 kali. Karena itu tadi kita berburu dengan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian di mana kita salat tarawih bersama dengan keluarga. Ya, alhamdulillah sudah 2 malam saya bersama dengan anak saya. Kebetulan ini yang imam ini anak saya, Pak. Ini yang ketiga. Masih ada kakaknya. Kakaknya yang lalu ini di Madinah, alhamdulillah sudah di Madinah. Yang satu lagi masih di Lipia, Jakarta. Sudah masuk di Fakultas Syariah. Yang ketiga ini di Stiba. Yang keempat sekarang jadi imam di Papua Barat, ada di Manokwari. Adiknya ini, yang kelima masih nyantri juga, menghafal Al-Quran di Puncak. Ya, alhamdulillah saya baru dikaruniai 10 anak. Dan itu doa daripada ibundanya agar dia semua hafal Quran. Jadi saya mau salah satu di antaranya ibu-ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, siapkan diri-diri kita memprogramkan bahwa rumah-rumah kita itu harus ada satu penghafal Al-Quran. Kalau bukan kita, usahakan anak kita. Kalau tidak ada lagi anak kita, usahakan cucu kita. Kalau tidak lagi sampai adanya orang penghafal Al-Quran. Saya biasa ceritakan bagaimana kisahnya orang-orang di Pakistan yang miskin-miskin. Tapi sepanjang perjalanan, hampir seluruh rumah-rumah itu kalau kita masuk dalam rumahnya ada penghafal Al-Quran. Pantas Allah memuliakan Al-Quran. Salah satu di antaranya yang harus kita persiapkan ini bagaimana kita berquran. Tahukah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, semua orang yang akrab dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, ada jaminan-jaminan yang terbaik dari Allah. Pertama, malaikat yang paling mulia itu namanya Jibril. Kenapa dia mulia? Karena dia yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi yang termulia itu adalah Rasulullah SAW, karena padanya diturunkan Al-Quran. Kemudian bumi yang paling diberkahi ada 3. Pertama Mekah, karena di situ turun Al-Quran. Yang kedua Madinah, turun Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Bayangkan kalau di Mekah 1 kali orang salat sama dengan 1000 kali di tempat lain. Itu di Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, yang ditalkin, yang Rasulullah SAW bacakan Al-Quran padanya itu sahabat. Maka disebut dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sekarang kita yang terakhir ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka suksesnya daripada Ramadan kita ini bagaimana kita berquran. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran wa hasatahu. Keluarga-keluarga di bumi itu adalah keluarga-keluarga Al-Quran yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Kita saja keluarganya Jokowi Pak, baru
baru presiden. Bagaimana gridnya? Turun lagi gubernur, wali kota, camat, itu sudah ada gridnya. Kalau disebut panglima, pasti orang ada gridnya. Tetapi tahukah bapak sekalian bahwa itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia berquran. Karena ahlul Quran. Keluarganya Allah di bumi itu adalah Al-Quran. Yang terakhir, Bapak dan sekalian, agar suksesnya Ramadan ini, ciptakan kondisi sebaik-baiknya di dalam Ramadan. Kita siapkan takjil, ya, berbuka puasa minimal 1 kali 2 kali, karena Nabi mengatakan ittaqillah walau bisikit tamar. Takutlah kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun kamu memberi buka hanya 1 biji kurma atau sepotong biji kurma, dan sebaik-baik yang disedekahkan itu adalah air, Bapak sekalian. Itu hadisnya, sebaik-baik orang memberi buka itu adalah air. Apalagi kalau disiapkan kambing misalnya. Disiapkan kambing, diberi makan baik-baik, Masya Allah. Ya, setiap malam ini. Insya Allah di masjid kita ini, insya Allah dari catering MDL akan menyiapkan kambing nanti. Ya, ada sudah orang mau menyiapkan, dan insya Allah ada waktu untuk kita bersama-sama makan kambing di tempat ini agar kita semakin segar, insya Allah. Ya, jadi bagaimana menciptakan kondisi yang terbaik di bulan Ramadan. Yang terakhir sekali, Bapak dan sekalian, semoga Ramadan kita ini kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang biasa pada bulan Ramadan. Pertama itu bagaimana menghatamkan Al-Quran. Kedua, siapkan doa-doa terbaik minimal di waktu sahur. Perhatikan Pak, salah satu di antara salafus saleh doanya itu yang terbaik yang dia sisipkan di waktu sahur. Wabil asharihum yastakbirun. Adapun orang-orang saleh dahulu itu agar dia diijabah doanya, dia siapkan doa yang terbaik di waktu sahur. Di mana waktu sahur itu? Antara sahur sendiri itu dan datangnya fajar. Itu kurang lebih yang kalau Ustadz Muhammad Tang tadi mengatakan itu kurang lebih 15 menit. Itu doa yang terbaik kita siapkan. Jadi jangan akhirkan kita punya sahur sebelum menjelang betul waktu masuknya fajar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahur al barakah. Hendaklah kamu makan sahur karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Semua orang yang ada dalam rumah kita dibangunkan, termasuk orang tua, jompo, anak-anak, bayi. Kalau perlu bayi juga dibangunkan untuk apa? Di waktu sahur itu dia diberi ASI, lalu didoakan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahur itu adalah makanan yang paling berkah yang ada di atas ini. Saya kira demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan sekalian, semoga di Ramadan kali ini dia Ramadan yang terbaik dan kita sukses. Jangan sampai kita melewati Ramadan kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Mari kita berburu dan jadikan Ramadan kali ini dia adalah Ramadan yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.